is flashing, I'll still be standing. I won't be afraid, 'cause you light the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus, you are my hope. I call your name, you keep me safe, your strength is perfect. I will trust in you alone, you are my hope. Retretnya pasti bakal seru banget. Ayo buruan daftar. Sampai jumpa teman-teman. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of Kings. Shalom guys, jangan lupa daftarkan diri kalian untuk ikutin Young Gen Summer Camp 2023 di 5D Resorts 4-6 Juli. Scan barcode yang ada di sini ya. Let me tell you about him. Hai families, gimana kabarnya seminggu ini? Mungkin ada yang luar biasa, ada juga yang sedang berbeban berat. Tapi apapun musim hidup kita, jangan lupa kalau Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, bagi families yang sedang berbeban berat, butuh support dan didoakan, jangan ragu loh untuk sharing di Carousel. Buat families yang belum join Carousel, families bisa langsung cari Carousel terdekat di wilayah Anda melalui WTC Apps di menu Find Carousel. Setelah itu, families bisa mendaftar melalui menu Join Carousel. Nah, kalau families udah join Carousel semua, yuk kita saksikan info-info penting untuk sepekan ke depan. Dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, kita punya ibadah spesial loh families. Ibadah akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 7, 10, dan 14. Yuk gabung dalam ibadah spesial ini bersama keluarga dan kerabat ya families. Pemenang, yes. Financial Transformation Class kembali dibuka. TC02 atau Financial Transformation akan dimulai pada tanggal 21 Mei 2023 setiap hari Minggu selama 15 kali pertemuan jam 11 sampai 12.30 online via Zoom. Yuk families, kita belajar untuk mengelola resources yang Tuhan percayakan dengan lebih bijak di kelas TC02. Untuk informasi dan pendaftaran bisa melalui WTC Apps atau link yang tertera ya. Hai Papa Mama, WTC Worship Kids sedang mencari 7 anak-anak kids, yaitu 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki untuk melayani bersama di WTC Worship Kids. Nah, ada beberapa syarat untuk audisinya nih. Yang pertama, orang tua dan anak sudah berjemaat di WTC. Kedua, anak-anak sudah tergabung dan mengikuti Kids Altar. Ketiga, anak-anak duduk di bangku kelas 3-4 SD untuk anak laki-laki dan 3-5 SD untuk anak perempuan. Dan yang terakhir, bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian proses audisi WTC Worship Kids. Gampang kan syarat-syaratnya? Yuk Papa Mama ajak anak-anak Anda yang pastinya berbakat dan berpotensi nih. Karena pendaftaran hanya dibuka sampai dengan 10 Mei 2023 dan audisi akan diadakan pada tanggal 13 Mei secara onsite di gereja kita. Dan jangan lupa nih, anak-anak perlu mempersiapkan 2 lagu untuk audisi, yaitu Kusorakan Kemenangan by WTC Worship dan Manisnya Hadirmu by Sanctuary Worship. Sampai ketemu di hari audisi ya.
Halo WTC Next Gen. Mungkin kamu berpikir gimana sih caranya mendapatkan pasangan hidup yang tepat dan terbaik dari Tuhan? Gimana sih caranya PDKT yang pas? Atau mungkin kamu sedang dalam masa pacaran, tapi ingin elevate your relationship into the next level. Nah, semua bisa kamu dapatkan jawabannya di kelas Dating 101. Nah, di kelas ini kita bisa belajar bagaimana caranya mencari pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Kelas ini bisa diikuti mulai dari usia SMA 1 atau kelas 10 sampai dengan usia youth dan dewasa muda. Kelas ini akan diadakan selama 7 sesi setiap hari Minggu mulai tanggal 28 Mei 2023 pukul 15 di Transformation Center lantai 3. Yuk daftarkan diri kamu melalui QR Code yang tertera ya. Sampai jumpa di kelas Dating 101. Shalom Jemaat GBWTC Serpong. Agar kami dapat terus meningkatkan pelayanan untuk seluruh jemaat, maka kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengisi survei dengan scan QR berikut. Terima kasih dan God bless you. Informasi spesial buat papa, mama, opa, dan oma yang berada di usia emas. Nah, bulan ini akan kembali diadakan ibadah usia emas pada hari Rabu 10 Mei 2023 pukul 10 pagi bertempat di Main Hall WTC Building lantai 2. Yuk, papa, mama, opa, dan oma datang ya dalam ibadah umas di bulan Mei ini. Sampai jumpa. Itulah beberapa info penting yang perlu disimak selama sepekan ke depan. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk merasakan hadirat Tuhan ya, families. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, mana sukacitanya di pagi hari ini. Haleluya. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Kita bisa sapa kiri kanan katakan Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Oleh anugerah Tuhan kita bisa beribadah, amin. Terima kasih untuk kebaikanmu ya Bapa. Kami siap memuji menyembah Engkau. Biar hadiratmu memenuhi tempat ini. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk dalam hadiratnya saudaraku. We sing a Jericho song and see the walls come down. So when we shout, so when we shout your name, the flames of God. So when we cry,
So when we shout your name, the chains are gone. And when we cry your praise, the Spirit falls. We sing our Jericho song, we sing our God come down. When we shout, so when we shout your name, yeah, shout it out. We sing our Jericho song and sing the words now. Oh, shout it out, we sing together, we sing together. So when we shout, so when we shout your name, the saints will bow. And when we cry your praise, the Spirit falls. So when we shout, so when we shout, so when we shout your name, the chains are gone. And when we cry your praise, Jesus, Jericho song and see the words. Come on, so when we shout, so when we shout, oh, so when we shout your name, the chains are gone. And when we cry, Jesus, yes. Come on, once again. So when we shout Jesus, so when we shout your name, the chains are gone. And when we cry, thy grace, the Spirit falls. Let's sing our Jericho song and see the world come down. Oh, so when we shout, Lord, we trust, we gonna see revival. Oh, so when we shout, when we shout, when we shout, so when we shout your name, the chains are gone. And when we cry your praise, the Spirit falls. We sing a Jericho song and see the world come down. We worship you, mari sembah Tuhan di tempat kediaman kudusnya. Sembah Yesus, Yesus. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami. Kami sembahkan. Oh, we worship you, Lord Jesus. Di dalam pujian ada kuasa yang sanggup meruntuhkan, sanggup mematahkan belenggu. Di dalam kuasa pujian Tuhan hadir bertata. Guria dalam ayasi
Biarkan kemuliaan-Mu mengalir, mengalir, memenuhi tempat ini. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Yes Lord, curahkan, curahkan, hadirat-Mu yang kami nanti-nantikan Bapa. Nikmati cintanya, kasih-Nya mengalir di bait kudus-Nya. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. And I love you. Kami nyatakan, Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Nyatakan cinta-Mu. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. Yang kami rindukan, syukur kami Tuhan. And I love, betapa kami mengasihi Tuhan. Kau hadirkan cinta-Mu bagi kami Tuhan. Yes, I love you. Because you first love me. And I love. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. And I love. Kasih-Mu cukup bagi kami. Mengalirlah memenuhi setiap hati kami Tuhan. Yes, Lord. And I love you, Jesus. And I love, oh Jesus, Jesus. Kami terima kasih. Kami terima. Yes, I love you.
because you first love me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first love. Kau layak Tuhan, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Kau layak, kau layak, yeah. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Nyatakan kau yang layak, yeah. Segala pujian, hormat, hormat syukur, yeah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya, yeah. Selama-lamanya, yeah. Bagi Yesus yang layak, terima pujian di sorak-sorai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kau layak Tuhan, kau layak. Di tempat ini kami bangun tata bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes, Lord. Mari sama-sama katakan saudaraku. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Yes, Lord. Dari nafsuku dan amin. Berdiri di hadapan katakan. Mana suaranya? Katakan, are you ready? Keselamatan bagi Allah yang dulu berkata, kami naikkan pada anak domba. Yes, Lord. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama, yeah. Bagi Raja, bagi Tuhan yang besar. Mari dengan imanmu sama-sama katakan tiba saatnya. Tiba saatnya berkumpul bersama. Yeay, cari nafsuku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan kata satu suara. Oh, mengatakan, are you ready? Come on. Keselamatan dari Allah yang dulu berkata, kami naikkan pada anak domba, yeah. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Oh, semua. Haleluya. Oh, bagi Yesus yang layak terima pujian. Pengagungan hanya bagi Tuhan, bagi anak domba yang layak.
keselamatan dari Allah yang duduk bertahta. Kami naikkan anak domba, anak domba lah. Memandang kekuasaan kemuliaan bagi-Nya. Ayo WTC sama-sama. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Yesus anak domba Allah. Mari beri sorak-sorakmu yang terbaik bagi Dia. Katakan haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Di pagi hari ini kita menikmati pujian, kita menikmati Tuhan. Amin. Saya mau nyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Mari bisa mengangkat tangannya. Adakah yang di bagian atas? Puji Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan persiapkan persembahan. Oh, ada ya? Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi jemaat baru yang beribadah di tempat ini. Haleluya, kami mengucapkan Yesus mengasihimu, kami mengasihimu. Kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Sekali lagi dong kita sambut dengan ucapan syukur, tepuk tangan bagi jemaat yang baru saudaraku. Kita akan persiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahannya lewat amplop persembahan yang sudah tersedia. Saya beri waktu untuk bisa mempersiapkan persembahan saudara. Mari kembali dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan persembahan kita. Ucapan syukur kami akan terus naikkan di hadapan Tuhan, di hadirat-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik, hadir dengan kekuatan, hadir dengan jawaban. Oleh sebab itu kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan, ketiga, dua, tiga. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat lunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Inilah waktu memberi persembahan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Dalam hadiratnya kita sambut kebenaran firman-Nya. Aku percaya ada mujizat. Ya, slow dengan iman. Aku percaya Tuhanku, dah ini menjadi syukur kami. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya padamu. Mari aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Mari
Mari dengan iman saya undang bagi berdiri sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Koralabatan kandaran alammu. Syaradalamaya seyalanalamu. Glory haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur kami diberi kesempatan sekali lagi untuk kami beribadah kepadamu. Kami sadar, kami tahu ini adalah kesempatan istimewa bagi kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh diurapi Tuhan. Dan kini waktunya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan. Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, silakan duduk Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang belum punya outline khotbah dan memerlukan outline yang tertulis, kertas, saudara bisa mendapatkannya lewat para pengerja yang melambaikan tangan. Nah sebelum saya khotbah maka saya akan memberitahu beberapa hal yang penting. Pertama, tadi waktu masuk saudara dapat kertas ini ya. Saya minta tolong kita pengen sensus untuk jemaat kita ya supaya kita bisa melayani lebih baik lagi. Saudara cukup caranya ya diambil foto atau scan juga sama ya. Saudara scan lalu kemudian nanti akan muncul show option di situ. Ya, kemudian saudara open in browser lalu kemudian nanti keluar survei jemaat. Sekarang semua orang saudara kerjakan masing-masing, saya beri waktu saudara 1 menit. Tolong ya di scan atau di foto. Mungkin tadi satu keluarga bawa satu habis di scan lalu pindahkan ke teman yang lain ya. Atau ke anggota keluarga yang lain. Saya beri waktu saudara 1 menit, isi cuma 4 item saja. Saya rasa bisa selesai 1 menit ya. Oke, saya beri waktu saudara bisa. Pak, untuk apa sih Pak? Ingat kita lagi Tuhan pesan supaya gereja kita setelah tahun ini deeper, younger, stronger. Jadi kita pengen tahu tahun ini umur gereja kita berapa sih rata-rata. Lalu kemudian tahun depan saya akan setahun sekali akan melihat berapa average rata-rata dari gereja kita. Saudara isi kalau Bapak sudah ganti Ibu ya dan Ibu sudah ganti anak. Kalau ada yang kesulitan, kenapa Bu? Yang di sini ya, anak yang di sini sekolah minggu sudah di survei sendiri dengan caranya kakak sekolah minggu ya. Kakak-kakak SKL mereka udah mendata di kelas berapa, umur berapa. Ini yang di sini aja. Yang di sini ya. Oke, yang ada kesulitan bisa mengangkat tangan, pengerja akan menolong. Kalau misalnya scan-nya nggak bisa, akan saudara pakai scan bisa, pakai foto bisa ya. Karena sekarang teknologi sudah memungkinkan mudah sekali untuk bisa melayani saudara lebih baik.
Baik, sekarang sambil saudara ngisi ya, nanti saudara yang online kalau mau ngisi, saudara bisa scan juga di bio juga ada. Nah, ada beberapa pengumuman sambil saudara mengisi 1 menit. Kita akan mengadakan retreat untuk anak-anak kita ya, yang kids ya, WTC Kids akan retreat dan waktu liburan. Orang tua bisa mendaftarkannya melalui scan di sini ya. Saudara bisa mengambil dan langsung scan, bisa daftar untuk anakmu di rumah. Lalu kemudian saya mau tanya berapa banyak jemaat yang belum menikah. Boleh angkat tangannya? Belum menikah? Tinggi-tinggi. Semua yang belum menikah. Tinggi-tinggi. Gak usah malu, angkat tangan tinggi-tinggi. Sekolah, kuliah. Yang belum menikah ya, tinggi-tinggi lagi, makin banyak ya. Wow, di atas 40%, 50% hampir. Nah, ada kabar gembira untuk kalian. Yang pertama lihat saya ya, yang khususnya yang belum menikah. Yang sudah menikah tidak boleh masuk. Karena ini saya membuka kelas baru, saya minta Next Gen Pastor untuk membuat ini. Dan kemudian sekarang sudah kelasnya akan dibuka, namanya Dating 101. Jadi ini belajar apa sih Pak? Kalau BPN itu bimbingan pranikah, sudah mau kawin, udah siapin rumahnya, dia udah siapin tanggalnya, udah siapin tempat dan sebagainya. Tapi kalau ini, gimana sih cari pasangan yang baik? Gitu ya. Terus kemudian gimana sih tahu kehendak Tuhan? Lalu kemudian kalau saudara udah pacaran misalnya, ini benar-benar datang dari Tuhan. Nah, ada ujian-ujian yang saudara nanti bisa belajar ya, anak-anak bisa belajar. Lalu kemudian orang tua yang misalnya anakmu nggak dengar ini, saudara bisa daftarkan. Nah, kelas ini menjadi kelas perdana dan nanti lulusan kelas ini akan jadi mentor untuk kelas berikutnya. Kenapa? Saya pengen, salah satu ujiannya adalah, ada ujian banyak, salah satu ujian. Kalau dia memang sayang kamu, dia pasti akan menghormati kamu. Dia akan menghargai kamu. Gak mungkin rogoh-rogoh, raba-raba, bukain kamu. Kalau yang belum apa-apa, udah bukain kamu. Dia pasti hanya nafsu, bukan mengasihi. Nanti akan dibahas banyak ujian. Dan orang tua perlu ngerti ini dan bawa anakmu supaya aman memilih pasangan hidup yang terbaik. Amin. Oke, good. Sekarang saya akan masuk pada sesi bagian yang ke-9, part 9. Dari The Year to Rise Up and Victorious. Bagian ke-9 ini saya beri judul My Church is My Family. Kenapa Pak? Ingat ya, tahun ini Tuhan minta supaya saya membawa saudara deeper. Katakan bersama saya, deeper, younger, stronger. Saya udah bicara deeper, younger. Sekarang saya mau bicara stronger. Gereja yang kuat itu kalau gereja walaupun besar, tapi kekeluargaannya itu kuat. Itu sebabnya kita punya keluarga rohani yang kecil, namanya apa? Gersel. Sekarang kita buka Efesus pasal 2. Saya tidak bisa mengulang semua, tapi saudara nanti yang tidak ikut di 2 minggu lalu, saudara mesti mendengarkan supaya bisa terkonek ya. Efesus pasal yang kedua, sekarang kita membaca ayat yang ke-19. Kita baca, ini dasar pijakan kita merenungkan firman Tuhan ya. Mari baca, 1, sudah ketemu, 1, 2, 3. Demikianlah kamu, bukan lagi yang keras, melainkan ya. Alkitab menulis dengan jelas bahwa kita ini adalah keluarga kerajaan Allah. Karena kita ini keluarga, maka gereja ini adalah rumah kita. Pak, kalau rumah kita kan kita harus kenal. Nah, ini dia. Kalau namanya rumah, family harus kenal. Makanya kita punya keluarga rohani yang lebih kecil, namanya Gersel. Nah, saya mendorong saudara untuk semua bisa masuk di dalam kelompok sel. Kenapa? Saudara bisa mengenal satu dengan yang lain dan saudara bisa bertumbuh di dalam kelompok sel.
Pak, perilaku apa saja yang perlu saya miliki sebagai anggota keluarga sehingga saya bisa bertumbuh bersama di dalam keluarga. Yang pertama kita sudah bahas 2 minggu yang lalu, kita perlu memiliki ketaatan pada struktur dalam gereja. Sama dengan keluarga, ada suami, istri, dan anak, harus ada strukturnya dan bagian pertama. Lalu bagian kedua, kemarin kita sudah bahas, yang dari atas, dari bawah menghormati yang di atas. Sebaliknya yang di atas mengasihi. Jadi perintah itu jelas dari Tuhan, menghormati, honor, dari yang atas ke bawah mengasihi. Suami disuruh mengasihi istri. Pemimpin suruh mengasihi orang yang di bawahnya. 2 ini sudah kita bahas di 2 minggu yang lalu. Sekarang saya akan masuk pada bagian ketiga sampai selesai. Saya harap selesai. Sekarang bagian ketiga, Pak, apa yang harus saya persiapkan? 1 dan 2 kalau Bapak Ibu belum mendapatkan kebenarannya, bisa dengarkan di YouTube ya. Karena ini serial udah masuk ke 9. Yang ketiga, di dalam keluarga itu mesti belajar. Kenapa saya bilang belajar? Ya harus belajar, karena nggak instan. Belajar hidup apa adanya, tidak ada topeng, masking. Di antara keluarga, terbuka satu dengan yang lain, bukan hidup apa adanya. Jadi hidup apa adanya, jangan ada apanya. Kalau ada apanya dong, ada apanya dong. Dan dingin dong. Pak, kita pengen sih kita sharing. Kenapa sih Pak kita perlu terbuka? Saudara itu makhluk sosial, saudara itu perlu bisa curhat, punya support system yang kalau saudara ada pergumulan itu bisa terbuka. Dan waktu saudara terbuka, saudara sadar nggak semua beban itu tanpa saudara sadari keluar. Kayak sampah itu keluar. Dan teman yang lain, anggota keluarga bisa mendoakan. Nah, saya pesan, ada orang-orang tertentu lapor sama saya, Pak, saya sih pengen di Kersel, tapi setiap kali saya cerita di Kersel, seminggu sudah sampai ke Kersel yang lain, Pak. Itu namanya ember. Bagaimana kita janji kalau kita ada dalam keluarga, kalau suami cerita istri, anak-anak itu rahasia keluarga dan tidak boleh dibuka keluar supaya kita keluargaannya makin kuat. Yang setuju katakan, setuju nggak kita nggak jadi ember? Setuju? Jaga rahasia keluarga kita. Sebab tidak, saudara, yang memang susah sekali untuk, apalagi kebaktian jam segini ya. Atas bawah saudara banyak sekali dan tidak mungkin saudara bisa kenal satu dan yang lain. Makanya saudara perlu punya kelompok kecil. Tapi kalau sharing menjadi support system supaya kita bisa sharing, nggak usah saudara. Mungkin saudara bertanya, Pak, Bapak juga punya Kersel? Iya, karena pendeta juga manusia. Dia punya beban, dia punya pergumulan, dan dia perlu sharing ketika dia ada susah. Saudara juga sama, saudara punya share. Saya punya Kersel di atas, saya punya Kersel juga yang ke bawah. Kenapa Pak? Ya supaya sehat. Sehat jiwanya, sehat rohaninya. Banyak orang yang sehat badannya tapi jiwanya nggak sehat. Di mana saya bisa sharing? Dalam kelompok sel. Makanya tidak boleh ember. Pak, saya sih nggak ember tapi tong. Lebih gede lagi. Disumpahin semua bisa ditumpahkan. Jangan dong, kita belajar untuk belajar terbuka, tapi tidak untuk dibuka orang lain. Timothy Keller dia berkata, in the church we have to deliberately let ourselves be transparent and accountable to others. Dalam gereja kita itu seharusnya, dia bilang, kita itu bisa terbuka, transparan, dan bisa saling, bisa dipercaya satu dengan yang lain. Karena kita ini, because we are a family. Karena kita ini keluarga. Jadi keterbukaan itu penting sekali. Karena di dalam TC01 Transformation Class kita bagian pertama, ini salah satu motonya.
keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Mari katakan bersama saya, keterbukaan saya, kurang keras, keterbukaan saya adalah awal dari pemulihan. Nah, kalau itu terbangun hubungan saudara, keterbukaan itu menjadi bagian, maka lama-lama hubungan satu dengan yang lain itu sehat. Ya, hubungan satu dengan yang lain sehat. Gereja jadi sehat, keluarga sehat, dan kerselnya pun ikut sehat. Sekarang ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa sih Bapak berminggu-minggu, berbulan-bulan kita didorong masuk kersel? Penting. Mungkin ada yang tanya gini, Pak, saya pengen ikut kersel tapi saya nggak bisa buka apps. Saudara yang bisa buka apps bisa join kersel lewat apps. Nggak bisa, di depan ada teman-teman saudara yang jaga setiap minggu. Pengen menolong saudara. Tapi kalau saudara nggak bisa, saudara bisa DM saya dan saya akan konekkan dengan kelompok sel. Saya mau nolong saudara. Kenapa? Karena ini kerinduan hati Tuhan. Sekarang saudara perhatikan. Pak, kenapa sih Bapak dorong saya masuk dalam kelompok sel? Memang perlu Pak, semua orang harus masuk sel. Iya. Anggaplah ini pribadi saudara, ini saudara jemaat dalam satu kelompok sel ya. Kalau saudara lagi on fire, gak apa-apa, saudara on fire. Saudara hujan, tidak akan lekang. Kering, tidak tetap setia. Persoalan, tetap saudara setia. Oh, on fire. Ya, waktu on fire. Tetapi ingat, hidup itu tidak selalu rata jalannya. Ingat, langit tidak selalu biru. Hidup itu bisa kadang-kadang Anda nggak pengen sakit, tiba-tiba mendengar dokter divonis sakit. Tiba-tiba duit mulai turun dan mulai kerendam hidup ini. Yang tadi on fire kehilangan. Udah begitu cari dia sharing kepada orang lain, malah sharingnya dibuka kepada yang lain. Dia cerita orang lain, dikhotbahin malah. Jangan gitu. Bukannya didengarkan dan didoakan, malah dibully. Makin hari persoalan makin stres. Tambah suaminya di PHK. Dan persoalan saudara bisa tambahin persoalan, kalau tak tambahin tumpah soalnya. Anggaplah dia sudah terjaring dengan persoalan-persoalan dan terikat dengan persoalan. Kita lihat ya, dia on fire apa enggak ya. Ini lukisan dari orang, dan setiap saudara tidak ada yang lepas dengan persoalan. Udah saya ini bersihin supaya kering. Bisa nggak Pak nyala? Pret. Nggak bisa. Dengarkan, kadang-kadang ada orang sampai merasa undur dari Tuhan. Dan saudara tidak bisa bangkit sendirian. Kadang-kadang saudara di khotbah, saudara on fire. Tapi sampai di rumah saudara down lagi. Why? Kenapa? Karena Anda itu makhluk sosial. Anda perlu orang lain yang on fire menolong saudara. Lihat, pada waktu dia on fire, menolong dan jadi ikut on fire. Dan saya mau beritahu, inilah yang terjadi pada jemaat. Kalau kamu mau bersatu, kamu memerlukan orang lain, engkau bisa mengangkat semua persoalan yang kita alami. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Saudara mungkin berkata gini, wah udah nyala. Wah udah nyala Pak, puji Tuhan. Kalau gitu aku gak perlu lagi kersel, karena aku udah nyala. Ingat ya, saudara itu makhluk sosial. Anda tidak bisa hidup sendirian. Anda perlu komunitas. Anda perhatikan, pada waktu merasa, loh kok di rumah down lagi? Ya karena memang buktinya, ini Pak Wirya beneran apa enggak sih? Coba di rumah ya. Loh, gak nyala. Tapi begitu masuk kersel,
beban yang berat tadi sharing, tiba-tiba, loh kok nyala lagi? Emang saudara dan saya ini tidak bisa sendirian. Kalau kita punya teman, bisa saling mendukung. Dan Tuhan hadir di setiap kelompok sel. Dan Tuhan bisa menolong lewat doa-doa teman-teman kita. Dan kita bisa terangkat, kita bisa menyala kembali. Dan saudara menjadi kuat menghadapi persoalan. Itu sebabnya saya dengar banyak sekali kesaksian di Kersel-Kersel. Bagaimana mereka menjadi makin hari makin kuat. Karena apa? Mereka terbuka. Dan ketika mereka down, mereka tidak ditunjuk-tunjuk. Tapi temannya yang lain memberikan api. Dan tiba-tiba menyala. Oleh karena itu saudara tidak pernah, jangan biarkan saudara down dan terus menerus masuk di dalam kesukaran. Mother Teresa dia berkata, the openness of our heart and mind can be measured by how wide we draw the circle of what we call family. Seberapa jauh keterbukaan hati saudara dan pikiran saudara, itu bisa diukur berapa luas Anda bisa sharing dan transparan terbuka di dalam circle yang paling kecil yang namanya adalah keluarga. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa ketika saudara menghadapi persoalan. Dan juga karena Kersel itu terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, maka otomatis Kersel kita juga belum sempurna. Kenapa Kersel kita belum sempurna? Ya memang terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna. So that's why ada orang yang datang. Saya minta perhatian ini. Saudara kalau SGL, saudara anggota jemaat dan saudara masuk di Kersel. Ada orang yang akhirnya nggak mau Kersel lagi. Dan sejak saya ngomong ini saya harap semua mau dan bersedia masuk di dalam kelompok sel. Why? Sebab saya akan membawa saudara step by step. Nanti pada bulan Juli saya akan bawa saudara satu step naik lagi. Untuk apa Pak? Supaya semua saudara bisa memasuki rencana Tuhan. Ada yang datang kepada saya berkata, Pak saya ini gak mau Kersel lagi. Kenapa? Lalu dia cerita. Iya Pak saya udah masuk Kersel. Terus tiba-tiba saya masuk Kersel. Dia tahu kalau saya ini orang yang diberkati. Tempat utang saya Pak. Jadi anggota Kersel pada utang. Terus saya menghindari supaya tidak diutangin. Ya saya nggak datang aja Kersel. Saya sambil ngurut dada, sambil saya cari jawaban yang baik untuk jemaat yang ini. Lalu saya bilang begini, coba ya perhatikan. Saya sebenarnya pengen sih Pak menolong, tapi dia janji akan balikin. Nah gini nih caranya. Kersel bukanlah tempat yang baik untuk utang. Kalau mau utang itu di lembaga perbankan, namanya bank. Kalau Kersel bukan bank, makanya jangan. Pak, tapi kalau saya lagi susah ceritanya ke siapa? Anggota Kersel. Terus anggota yang lain kalau mau saudara gini. Kalau saudara diutangi, misalnya contoh, saya butuh 5 juta. Kalau saudara seberapa rela, ini menurut firman Tuhan, seberapa Anda rela kalau dia tidak mengembalikan, Anda rela sebagai taburan, jumlah itulah yang saudara berikan kepada orang itu. Anda cukup jelas? Misalnya dia butuh 5 juta, Anda rela, saya mau utangin kamu 2 juta. Utang ya sambil dites. Tapi 2 juta yang saudara kasih kepada orang itu, kalau seandainya dia tidak mengembalikan, saudara harus rela. Ya itu yang benar. Jadi saudara gini, jangan ngedumel ketika dia tidak mengembalikan. Jadi gimana Pak caranya? Ya udah berikan yang kamu rela. Seberapa kamu rela. Kalau dibayar, puji Tuhan. Enggak dibayar, haleluya. Saya lihat mukanya banyak yang diutangin ini. Karena waktu saya ngomong itu langsung menghadap semuanya mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaan. Jadi saudara caranya gini, seberapa saudara rela dan saudara udah bilang di hati, ini saya utangi ya 2 juta, tapi di hati, kalau lu gak bayar, ini aku jadikan benih taburan buat kamu. Tapi kalau kamu bayar, berarti kamu orang yang akuntabel, bisa aku percaya. Jadi lain kali kalau kamu pinjem lagi, aku kasih.
Tapi sekarang harus ada ujian, Tuhan aja menguji. Saudara nggak kepahitan, yang pinjam juga nggak kepahitan. Karena apa? Nggak ditagih terus. Kalau datang ke dia, mana utangnya? Terus dia langsung balikkan, langsung pergi pulang. Dia nggak jadi cancel dan nggak enak. Jaga. Yang kedua, ada yang datang sama saya, Pak, saya nggak mau cancel lagi. Kenapa? Masa di cancel Pak ya? Semua anggota arisan panci. Yang ketawa itu pernah melakukan, jangan-jangan. Dia bilang gini, panci ini ada panci istimewa. Bisa menggoreng dan bisa memasak. Tanpa kompor pun bisa menggoreng. Wih, semua anggota membeli. Tanpa ada api. Dalam hati saya, dari mana namanya orang promosi? Tanpa api, tanpa minyak bisa menggoreng. Kan ada kan yang wajan yang tanpa itu, panci wajan bisa goreng, bisa godok apa aja tuh. Lalu arisan. Yang anggota pertama dapat panci istimewa, panci ajaib dapat, panci ajaib dapat. 1, 2, 3, 4 dapat panci. Yang kelima, mana yang 1, 2, 3, 4? Setelah dapat, dia langsung nggak datang lagi. Ngilang, yang 5, 6, 7 nggak dapat. Akhirnya dia merasa kecewa dan nggak bagi cancel. Jadi setiap cancel yang dibahas adalah panci. Bahkan sepanjang bulan itu topik yang dibicarakan adalah panci. Khotbah saya nggak dibicarakan karena mereka lagi pening masalah. Ada lagi yang nggak mau datang ke cancel. Saya pengen supaya saudara belajar. Yang udah pernah kejadian, udahlah relakan. Yang belum, saudara ingat-ingat kenapa saya ngomong kepada semua. Supaya saudara bisa saling menolong satu dengan yang lain. Jangan jualan panci, jangan arisan panci. Oke? Yang terakhir. Ada yang nggak mau datang, kenapa? Saya di prospek terus Pak. Dari ketawamu ada yang di prospek. Terus saya udah bilang saya nggak mau. Ini pokoknya ini investasi ini luar biasa. Pokoknya kalau kamu invest, ini kan ada kalau MLM itu kan member get member. Begitu dia dapat penghasilannya naik. Begitu investasi jebret, ambil lagi ketua cancel, masuk ke anggota cancel, anggota lagi masuk anggota, di prospek terus sampai akhirnya semuanya. Dan ternyata investasinya bodong lagi saudara. Dan semuanya mengheningkan cipta karena duitnya hilang semua. Tadi pagi ada teman saya lulusan IPB, dia ikut kebaktian yang pertama, dia temui saya lulusan IPB, kok kamu tahu? Iya kan saya lihat Bapak lulusan IPB, cuman saya nggak pernah ketemu karena lulusannya di bawah saya 10 tahun. Dia lulus langsung jadi pendeta. Makanya IPB itu singkatan dari Institut Pendeta Bogor. Aneh, sekolah pertanian tapi banyak jadi pendeta. Dia pendeta di GKJW. Terus dia datang ke tadi waktu pagi, lalu dia bilang, Pak tadi waktu Bapak cerita investasi bodong, sinode kita. Jadi sinode itu di bagian atas ini gereja, Perwil, BPD, atasnya lagi sinode ya. Sinode baru mau menolong supaya bisa mengembangkan kecukupan ekonominya. Dia taruh 7 miliar. Dalam hati saya, astaga 7 miliar. Terus investasinya bodong Pak. Astaga. Bodong. Pendeta aja bisa ketipu apalagi jemaat. Saya bilang gini, makanya jemaat jangan mau dibodohin dengan investasi-investasi yang bodong. Yang ngerti katakan, Pak kalau saya pengen keuangan saya bisa meningkat dan saya bisa benar-benar financial freedom, gimana Pak? Saya nggak bisa ngulangi, tapi saudara bisa join. Sebentar lagi nih ada kelas yang TC02, Financial Transformation. Saudara bisa mendaftar online. Dan saudara bisa buka apps, makanya semua jemaat download apps. Sebab saudara bisa akses formulirnya melalui apps di rumah, sudah bisa daftar. Waktu dibuka, masih ada 2 minggu lagi, saudara bisa belajar. Di situ saya mengajar semua yang Tuhan buka.
lewat hidup saya. Saya dulu melarat, diberkati Tuhan, jadi miskin. Miskin, diberkati lagi jadi cukup. Cukup, diberkati lagi jadi melimpah. Waktu melimpah, mulai membagikan, mulai membagi. Dan makin hari saya lihat, dan Tuhan bilang, lakukan yang sama di gereja. Waktu saya kerjakan di gereja, cara ini. Ternyata, kenapa gereja kita ini kokoh dan kuat di dalam pengelolaan keuangan? Karena saya menggunakan prinsip firman Tuhan yang sudah teruji. Saya sudah 35 tahun menggunakan prinsip TC02 yang saya lakukan. Dan itu yang saya bagikan, dan saudara bisa daftar. Pak, kalau saya pengen memperbesar, ada semua. Nanti termasuk investasi juga dibahas di dalam kelas. Dan saudara bisa tanya kepada pengajar-pengajar. Saya berdoa supaya saudara tidak menjadi undur gara-gara uang. Uang itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Kalau dia menguasai saudara, merusak hubungan kita. Sekarang yang keempat. Pak, yang keempat apa? Yang harus saya lakukan, saudara mesti belajar untuk merawat dan menjaga kebersihan rumah Tuhan. Sebab ini rumah kita, bukan rumah saya. Kenapa rumah kita? Karena nanti habis kita pakai, ada orang lain yang akan pakai. So that's why kita harus merawat dan menjaga kebersihan. Nah, saudara, satu hari, kalau saya cerita supaya saudara ngerti. Satu hari saya selesai, saudara pulang kan, saya di belakang dan saya mulai melihat di bangku-bangku yang saudara tinggalkan. Waktu saya lihat bangku tinggalkan itu, ternyata ini outline yang saya doakan dan saya buat. Ternyata bukan dipakai catat. Ternyata dipakai untuk membuat kapal terbang. Kurang canggih Pak Wiryo itu. Nih. Lalu kemudian saya ambil sambil meneteskan air mata. Dan di bangku ini ada, bangku sana ada nggak Pak? Kok yang sana aja Pak, yang dimarahin? Yang sana juga ada. Emang nggak ada? Ada, saudara juga ada. Terus saya ambilin. Satu hari ada yang saya jalan, ada pendamping saya. Lagi ngobrol-ngobrol, di situ ada tisu. Terus saya ambil tisunya. Oh jangan Pak, saya aja yang ngambil. Kenapa nggak dari tadi kamu ambil? Kenapa mesti nunggu saya yang ambil? Satu hari saya datang ke satu gereja di Singapura namanya Heart of God Church. Saya hadir sebagai peserta seminar dan saya lihat pesertanya banyak sekali. Dan saya tanya, kalau di gereja kita ada namanya Jireh. Lalu saya tanya sama mereka, siapa sih di sini? Saya bilang gini, siapa sih di sini yang jadi cleaning service? Terus mereka jawab, we are all a cleaning service team. Itu anak-anak SMA. Jadi kalau dia lihat di gereja, ada sampah yang datang, dia itu tidak membiarkan office boy karena memang nggak ada office boy-nya. Loh kalau Bapak buang terus, ya saya mau lihat jemaat reaksinya kayak apa. Kalau diem tak buangin terus. Dan saya kagum lihat anak-anak SMP, anak-anak SMA yang tiba-tiba pada waktu dia lihat ada kotoran, dia bersihin. Saya pergi ke toilet, dia bersihin kacanya. Saya sengaja kencing lagi, dibersihin tempat kencing saya itu.
Saya pulang dalam hati saya. Tuhan, saya punya cita-cita. Gereja ini, saya punya cita-cita. Susan aja punya cita-cita. Cita-citaku. Ingin jadi presiden. Susan itu. Saya juga punya cita-cita. Gereja ini bersih. Clean. Sehat. Sampai udara ya. Ini ada COVID, nggak ada COVID, dinyalain filter. Itu kelas NASA. Ini nih. Itu 1,5 miliar lebih tuh. Untuk supaya udaranya bersih. Kenapa saudara rasa aman? Karena kita pasang semua di atas juga ada. Karena kita pengen sehat, bersih. Makan pun sehat, makan sayur. Udara sehat. Sekarang gantian, saudara lihat. Nanti ke depan, pengen saya lihat. Kita tetap akan ada ya cleaning service. Tapi cleaning service kalau gerejanya bersih, dia kerjaannya lebih ringan. Betul apa betul? Tapi jemaat WTC perlu juga dipuji. Beberapa hari yang lalu saya lihat ada gereja baru 3 tahun karpetnya sudah bongkar. Tapi karpet ini gereja ini karpet ini udah 18 tahun dan belum saya ganti karena jemaat merawat dan menjaga karpet ini dengan baik. Yang bagus harus dipuji. Tapi yang bikin kapal terbang harus bertobat. Amin apa amin? Saya kadang-kadang kalau lihat kapal terbang, saya juga lupa bikinnya bagaimana. Ini yang saya suruh bikin anak-anak saya nih. Oh ternyata begini. Kalau saudara pulang, saya sering jumpai begini. Tapi habis ini gak ada lagi. Semua nyatet. Dan sampai rumah dikumpulin. Ibu Flora itu salah satu contoh dari jemaat yang baik. Kalau saudara tanya catatan khotbah gembalamu, dia dari Januari sampai Desember. Jadi kalau ada yang lengkap catatannya, saya mau kasih iPad. Maka yang paling nomor 1 yang dapat adalah Ibu Flora. Lengkap catatannya. Bahkan sampai lagu-lagunya pun ditulis. Lagunya apa gitu. Kamu kenapa sih? Iya, suatu saat aku kalau khotbah di cabang, saya tiru aja kamu lagu-lagunya. Lengkap. Saya pengen supaya saudara, coba perhatikan ya. Saya pengen supaya saudara punya culture merawat rumah ini, rumah kita bersama. Saya pernah waktu pelayanan kemarin di Amerika. Ini bukan gereja, karena dia udah punya culture yang baik. Waktu kita kalau saudara pergi ke Amerika, masuk di restoran, saudara udah makan, kemudian saudara akan dikasih nilai tips, memberikan tips. Lalu kemudian setelah saudara selesai makan, saudara tinggal atau bersihin? Saudara harus nata kembali, lalu kemudian ditaruh di tempat sampah, bagian sampah dan piring dikembalikan ke tempat piring. Dan setelah itu, apakah tipsnya kemudian saudara dikembalikan? Enggak, saudara memang itu culture. Dan mereka tidak ada yang melayani dan semua membersihkan meja itu. Kenapa? Karena next tamu akan datang untuk duduk di tempat meja kita. Coba kalau di Indonesia gimana? Habis makan bersihin kah? Enggak. Gimana kalau dimulai dari gereja kita? Semua yang habis kita pakai, kita pastikan lihat kanan, lihat kiri. Dan semua dalam kondisi bersih. Yang setuju katakan? Dan saudara, jadi ini yang saya harapkan. Siapa saja yang memakai ruang belajar, ruang untuk carousel, ruang dimanapun atau di lounge ya. Saudara belajar membersihkan sehingga siap dipakai oleh anggota lain yang memerlukannya. Dan kalau saudara membawa misalnya pemain musik yang suka nyolokin listrik, main keyboard, selesai jangan ditinggal. Sebab banyak gereja yang akhirnya konslet karena anggotanya atau jemaatnya dia tidak care dengan gerejanya. Tapi jemaat WTC saya harus puji luar biasa. Hanya beberapa saja. Dalam keluarga juga begitu. Keluarga itu kan ada kan ya kalau habis mandi anduk lempar di kasur. Jebret.
Ada apa tidak? Kok banyak kayaknya? Habis mandi, padahal ada gantungannya. Harusnya kan ada yang biasa kali kecil dia kasih gantungan. Enggak, lempar, jebret. Kenapa? Enggak boleh marah, tapi saling mengingatkan. Nanti kalau masih ada saudara jumpai ini, jangan marah. Kita belajar, Bu, Pak, kan Pak Gembala udah ajarin. Itu catatan didoakan sama Pak Gembala. Masa jadi kapal terbang? Satu hari saya pernah masuk, dikasih kacang. Saya pikir ada catatannya, tulisannya. Tapi ternyata jadi bungkus kacang. Lalu setelah saya makan, saya buka. Ya ampun, catatan khotbah yang tadi ternyata dipakai bungkus kacang. Berarti nyatetnya nggak berguna. Padahal saya pengen saudara bertumbuh dari catatan yang saudara buat. Yang ngerti katakan? Oke. Yang kelima, Pak, apa yang harus saya lakukan di dalam keluarga? Keluarga itu perlu unity supaya Tuhan bisa memerintahkan dua. Berkat dan yang kedua apa? Urapan. Tuhan bisa perintah berkat dan urapan kalau rukun. Pak, mari kita buka. Ini satu rahasia yang saya pengen buka buat saudara. Mazmur pasal 133. Mari buka Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Kita baca ya. Ada kata yang saya pengen kasih stressing. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat kedua, ayat 3 kita baca bersama-sama. Nyanyian siara, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat kedua saudara, 1, 2, 3. Ayat 3 bareng-bareng, 1, 2, 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk 1 tahun, 2 tahun, bukan 3 tahun, selama-lamanya. Jadi kalau suami istri itu unity, rukun, berarti kan Tuhan bilang kesanalah ke tempat itu orang yang unity, ke tempat orang yang rukun. Aku memerintahkan berkat. Jadi berkat itu datang dan lari mengejar saudara. Makanya ada orang duduk diberkati, jalan diberkati, tidur pun diberkati. Mazmur 127. Sampai ada orang yang males nih. Tuhan memberkati dia pada waktu tidur. Kalau gitu saya mau tidur terus Itu males namanya. Maksudnya Tuhan itu, kalau kamu menjadi orang yang rukun, orang yang mengasihi Tuhan, dengerin. Berkat diperintahkan, kamu tidur pun bisa diberkati. Maksudnya gitu, tapi jangan tidur terus. Kerja lebih diberkati Pak. Jalan diberkati, main badminton, selesai kering. Orderan datang. Berkat mengejar saudara. Tapi kalau saudara tidak unity, saudara yang mengejar berkat. Saudara ngejar-ngejar kayaknya duit itu lari melulu. Tapi kalau saudara rukun, duit bukan lari. Dia lari ngejar saudara. Kemana saudara pergi, Tuhan perintahkan, Tuhan yang nyuruh. Jadi Tuhan memerintahkan supaya saudara diberkati. Sekarang saudara bisa pilih, hidup bisa saudara pilih. Kalau Anda bisa memilih untuk dikejar berkat, atau saudara memilih untuk mengejar berkat. Doa saya sih, semua jemaat dikejar-kejar oleh berkat. Doa saya. Gimana Pak? Ya rukuno. Jadi kalau menikah jangan suka bertengkar. Kalau punya kongsi dalam bisnis jangan suka bertengkar. Kalau di Kersel juga jangan suka bertengkar. Kenapa? Gak ada berkat di sana, gak ada urapan di sana. Ada yang tanya sama saya, Pak, kenapa kok gereja ini kalau dikasih proyek Tuhan yang unbelievable, yang sukar, yang sulit, mengeluarkan uang yang begitu besar, kenapa kok bisa selesai? Karena kita unity dalam mengerjakan visi. Saya bersyukur saudara ya, kalau ada yang mempertanyakan ya wajar karena memang perintah Tuhan itu terlalu besar. Tapi saya bangga dengan jemaat WTC. Kenapa? Saudara bisa unity di dalam mengerjakan visi. Itu sebabnya
di tengah pandemi selesai kita membangun House of Bread. Bahkan di tengah pandemi kita selesai menaikkan Riz Hospital 2 lantai. Kalau saudara ada yang sakit, oh saya lupa tadi pagi. Saudara kalau yang sakit, tadi direktur rumah sakit telepon saya dan dia bilang gini, Pak, kalau ada jemaat yang mau ke VIP, kita kasih diskon. Oh gitu ya, tunjukkan apanya? Ya bilang aja smart card-nya. Kalau nggak punya smart card, segera nanti hubungi bawah supaya kalau ke sana dapat diskon. Bilang aja saya jemaat WTC gitu ya, dapat diskon. Kata direktur. Kalau direkturnya nanti nggak ada perintah, bilang kata direktur gitu ya. Direkturnya bilang, ada nggak di sini direkturnya? Barusan dia ngomong, Pak, supaya karena kita udah punya ruang VIP yang bagus. Dulu jemaat-jemaat itu tanya, kok nggak ada ruang VIP? Sekarang sudah ada ruang VIP. Dan sama direktur, biar kita layani jemaat kita lebih baik, Pak. Oke, kasih diskon berapa? Terserah, Pak. Jadi nanti mereka akan kasih diskon sesuai dengan kebijakan mereka. Unity melakukan visi, kenapa? Nah saya pengen ini. Kenapa visi bisa digenapi kalau kita unity? Mari buka. Kejadian pasal 11 saya pengen baca. Ini saudara. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6. Saya pengen saudara baca. Betapa pentingnya unity itu. Ayat yang ke-6. 11 ayat ke-6. Ini Tuhan memberikan komentar tentang orang-orang yang mau membangun Menara Babel. Dia mau membangun Menara Babel untuk tujuan menyamai Tuhan, yang jahat saja berhasil. Coba baca ayat 6, perhatikan betapa kuasa kesatuan atau unity itu. Mari baca ayat 6 dengan keras. 1, 2, 3. Dan ia berfirman. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan apa? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Atau dengan kata lain, mereka satu bangsa, mereka satu bahasa. Ini Tuhan yang bilang, kalau mereka unity, apa saja yang dikerjakan oleh mereka, tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya apa? Selalu terlaksana, selalu berhasil. Oleh karena itu saudara dan saya bangun unity yang kuat. Sebab kalau saudara sampai disunity, kehilangan berkat, kehilangan urapan. Saya berikan contoh, coba Pak Engel. Supaya saudara ngerti kenapa sih Pak, kok ada keluarga yang harus terpaksa pisah. Kenapa sih Pak ada kersel yang udah bagus-bagus terpaksa pecah. Kenapa sih Pak gereja udah bagus-bagus unity terpaksa harus pecah. Lihat saya ke depan supaya saudara ngerti. Kenapa di dalam gereja atau keluarga perlu unity. Saudara tahu tadi alasannya supaya kita diberkati. Tuhan memerintahkan berkat. 2, supaya Tuhan mengurapi, memerintahkan urapan yang mengalir situ. Nah gimana Pak supaya saya bisa unity? Sekarang lihat saya. Orang tuh bisa unity kalau dia punya tujuan yang sama. Kalau kayak seperti bus tuh kalau mau ke Surabaya, sopir busnya mau pergi ke Surabaya, semua penumpang yang unity, dia akan ikut bersama-sama sesuai dengan tujuan. Kalau saya terjemahkan sekarang di Kersel, selama Kersel itu punya tujuan yang benar, walaupun anggotanya agak lambat, tapi tetap bisa digeret, karena toh dia pengen bertumbuh. Betul apa betul? Tapi kalau tiba-tiba ada anggota lain punya tujuan yang berbeda. Yang satu, saya mau prospek MLM. Yang satu, pengen mengenal Tuhan. Ya, satu pasti menyimpang. Yang satu pengen jualan panci. Panci lagi. Saya tanya, waktu dia mulai menyimpang, masih bisa unity nggak? Masih gandeng tangan. Tapi ketika dia terus memaksa anggotanya menyimpang, tujuan Kersel bukan untuk jualan panci, tapi dia tetap memaksa jualan panci. Lama kelamaan jarak itu menjadi jauh. Lalu kalau dia paksakan tujuan di dalam Kersel atau di dalam gereja, maka lihat, bisa gantungan, masih bisa gandeng tangan, masih bisa unity, tapi terjadi ketegangan yang sangat kuat.
Dan ini tanda kalau ada ketegangan itu pasti karena ada salah satu atau salah dua punya kepentingan yang berbeda, keluar dari tujuan yang utama. Perhatikan, waktu terjadi perselisihan itu pasti kalau nggak salah satu ya salah dua atau salah tiga. Oleh karena itu kalau terjadi ketegangan kita mesti cek kembali what is your purpose ada di dalam lingkungan ini. Apa yang menjadi tujuan kenapa bangun Kersel? Kenapa rencana Tuhan membangun gereja? Dan kalau dia dinasehati tidak bisa dan dia terpaksa maka dia akan keluar dan otomatis akan terpisah. Itu sebabnya kenapa seseorang bisa terpisah oleh karena mereka tidak punya satu tujuan. Ada kadang-kadang habis diberkati, 2 tahun kemudian ngadap, Om, kenapa? Saya mau pisah Om. Loh, kamu dulu pacaran berapa lama? 8 tahun Om. 8 tahun kamu udah mengenal dia, kenapa sekarang pisah? Ya Om, gak cocok Om. Kenapa gak cocok dari 8 tahun? Itu sebabnya nanti ada kita buka dating 101 yang akan dimulai. Supaya pengenalan saudara setahun tapi sudah cukup. Dan nanti jemaat WTC tidak ada lagi yang cerai. Kok aminnya nggak mantep ya? Tidak ada lagi yang cerai. Tidak ada lagi yang pisah. Semuanya dikejar-kejar berkat. Pak saya kok belum dikejar berkat? Kejar apa? Anjing Pak saya. Kalau anjing masih rukunnya harus ditingkatkan, double. Dan saya juga pengen supaya saudara unity. Kenapa? Unity di dalam memeluk values, nilai yang ada di gereja kita. Yang saya singkat sebagai guideline. G, generosity. U, unity. I, itu integrity. D, discipleship. Makanya semua saya ajari untuk masuk tisi-tisi di. Kemudian L, living in God's purpose. Kemudian S, servanthood. Kalau saudara melakukan semuanya, saudara satu hari gereja ini akan punya budaya yang seperti ini. Unity untuk memeluk nilai-nilai, kenapa? Karena satu hari saya mimpi ini menjadi budaya. Semua jemaat GUIDLS semua, guidelines. Saya bisa hafalin tulisannya supaya saudara bisa mengerti. Ada seorang hamba Tuhan namanya, tanpa unity tidak mungkin ada provisi. Anda mesti ngerti ini. Sehingga rencana Tuhan tidak tergenapi. Kenapa rencana Tuhan tergenapi? Karena kita unity. So that's why jangan mudah terpecah. Ya. Seorang hamba Tuhan namanya Josh McDowell. Dia berkata ini statement yang luar biasa. The downfall of the church will not come from a lack of apologetic teaching. Jadi perpecahan gereja, perpecahan Kersel, perpecahan kelompok-kelompok sel bukan karena kita kekurangan daripada pengajaran apologetik. Pengajaran tentang mempertahankan iman, saudara. But the downfall of the church come from disintegrations of the families in the church. Jadi kalau anggota keluarga yang tidak unity, terdisintegrasi, itu menyebabkan semua jatuh. Keluarga gereja, keluarga kecil, Kersel, keluarga gereja, keluarga besar bisa jatuh. Itu sebabnya saudara dan saya mesti hati-hati di bagian ini. Sekarang terakhir, yang keenam. Pak, apa yang keenam yang penting saya miliki dalam sebuah keluarga? Yang keenam adalah saling tolong-menolong. Kenapa? Yang kuat menolong yang lemah supaya terjadi keseimbangan. Bukan gini, enakan dia dong Pak. Enggak. Kenapa saudara diberkati Tuhan lebih? Kenapa Tuhan menolong saudara diangkat oleh Tuhan lebih dulu? Karena Tuhan pengen supaya saudara dipakai Tuhan untuk menolong yang lain. Pak, enakan dia? Oh enggak, supaya terjadi seimbangan. Ini ayatnya. 2 Korintus 8:14. Hendaklah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan dia. Memang dia kekurangan beras, kekurangan minyak, kekurangan gandum. Kita tolong. Tapi dia juga punya kelebihan. Kelebihan mereka akan mencukupkan kekurangan kamu.
Saudara, kalau tidak ada yang ditolong, saudara tidak ada tempat untuk nabur. Kalau saudara tidak ada yang susah, tidak ada lagi yang bisa ditabur. Dan saudara tidak bisa melipat gandakan benih yang saudara punya. Jadi ada orang yang kurang, artinya kesempatan untuk yang keras. Saya mau putarkan satu video, teman-teman saudara yang membangun ministry namanya Philadelphia. Ministry ini menolong jemaat jam 2. Lalu kemudian mereka menjual sabun supaya mereka ada sabun, ada sabun cuci tangan, ada rinso, ada molto, ya pokoknya yang jenis-jenis gitulah. Lalu mereka jual. Setelah mereka jual, mereka dapat uang, menolong mereka yang nggak bisa kerja dan orang-orang yang nggak bisa kerja bisa dapat penghasilan tambahan. Kita lihat video yang satu ini. Shalom saudara, hari ini saya ingin Bapak Ibu melihat pelayanan daripada penjualan bahan-bahan pembersih. Dulu ministry ini bernama Philadelphia dan hari ini kita launching dengan nama yang baru. Dengan kualitas yang baru, stabilitas stok dan otomatis hasilnya akan sangat jauh lebih baik. Ada macam-macam barang-barangnya. Visi gereja kita adalah transform the communities, influence the cities and give impact to the nations. Mari perhatikan komunitas yang terdekat di sekitar kita. Tujuan daripada ministry bahan pembersih HOB ini adalah supaya orang-orang yang tadi tidak bekerja, mereka bisa mulai bekerja dengan berjualan sabun. Orang-orang yang sudah punya penghasilan, mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan melalui penjualan sabun ini. Dan mereka juga membangun komunitas-komunitas sekitarnya. Ini bagus untuk pemasukan buat kita juga, untuk ibu-ibu ya. Saya terima kasih, setiap minggu saya suka beli, setiap minggu saya suka beli karbol 15 atau 20. Ya produknya sih bagus, wangi. Sejak saya ngambil ini saya bukan mau jual, cuma saya bagi-bagi buat keluarga, menantu, tetangga gitu ya. Jadi mereka merasa sukacita, saya bagi itu. Puji Tuhan, selama saya sering ngasih-ngasih, rezeki saya juga bertambah, makin melimpah gitu. Dengan adanya penjualan sabun ini sangat menolong bagi jemaat WTC dan juga termasuk saya ya, di mana harganya cukup terjangkau dan juga hasilnya cukup memuaskan. Dengan tambahan penghasilan ini diharapkan otomatis ada peningkatan taraf ekonomi. Dan otomatis komunitas akan makin bertumbuh, makin lebih baik, ekonomi yang lebih baik. Dan kota kita akan diubahkan Tuhan menjadi makin baik. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Pak, kenapa sih kok Bapak mengajari jemaat untuk saling menolong? Kenapa? Ini seorang hamba Tuhan namanya Nicky Gamble. Dia berkata gini, church is not the organization you join. It is a family where you belong. Gereja itu bukan organisasi, tapi seperti keluarga di mana saudara merasa memiliki dan saudara dimiliki. Kalau namanya keluarga, ada yang lemah, ya ditolong. Amin apa amin? Aminnya kecil. Sangat kecil. Lumayan. A home where you are loved and hospital where you find healing. Jadi di gereja itu tempat untuk orang tuh menerima kesembuhan, dilayani dengan baik. Dan saya berdoa, belajar. Nanti kalau ketemu orang yang misalnya agak sombong, ya namanya nunggu belajar. Kalau orang bilang sombong, jangan-jangan yang bilang sombong itu sombong ternyata. Jadi kita belajar saling menghargai. Yang setuju katakan. Saya kemarin gak khotbah, saya menemani pengkhotbah. Saudara tahu kemarin toh, ada tamu saya dari Amerika. Saya lihat teman-teman saudara yang melayani jam 2. Mereka datang, kalau saudara bersyukur saudara punya mobil. Teman-teman yang kebaktian 2 itu mereka pergi dengan naik angkot. Dan mereka mau memastikan para bisnismen, dia ngecekin angkot satu persatu. Supaya uang Tuhan yang kita pakai untuk melayani mereka benar-benar didistribusikan dengan baik. Para bisnismen, mereka tuh kemarin saya tepuk pundaknya. Hebat ya, kamu melayani saudara-saudaramu. Yang satu memberi sembako, menolong mereka. Bahkan ada
salah satu dari saudara, mereka ada di satu perusahaan, dia salah satu direktur. Dan kemudian dia direkturnya, maka dia menabur, ada yang minyak, kadang menabur gula. Ada jemaat yang menabur beras. Dan kita salurkan semuanya kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kalau kebaktian jam 2, silakan pulang yang tidak perlu sembako, pulang sebagian. Saya bersyukur karena mereka sudah tidak membutuhkan lagi. Tapi masih ada orang yang memerlukan masih banyak. Kita lihat video yang satu ini. Habis itu kita sembahyang. Sejak lama, Gereja World Transformation Church diberikan Tuhan visi untuk menjadi dampak bagi komunitas dan kota. Gereja telah menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi jawaban bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat yang ada di daerah Tangerang. Setiap ibadah pukul 14, gereja diisi oleh banyak jemaat yang memiliki hati dan rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka dibangun imannya, memiliki perjumpaan dengan Tuhan, namun kasih Tuhan yang mereka alami tidak berhenti di situ saja. Gereja juga memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya sebagai bentuk pernyataan kasih Tuhan untuk hidup mereka. Kami dari tim Diakonia, sembako setiap minggu yang kita bagikan jumlahnya kurang lebih ada sekitar 800 sembako. Dan kami sudah jalankan selama ini, baik di masa pandemi maupun sampai dengan saat ini. Saat ini kami menetapkan untuk bisa membeli sembako dengan harga murah Rp2.000. Kami bersyukur sampai dengan saat ini kami bisa membagikan paket ini setiap minggunya. Kesan-kesannya puji Tuhan karena jemaat dapat diberkati melalui adanya sembako ini. Rasanya bersyukur bisa masih dapat bantuan dari gereja. Puji Tuhan dengan ada sembako ini kita terbantu. Bukan hanya rohani ini bawa, berkat rohani tapi berkat jasmani juga. Sebetulnya saya juga terima kasih ada sembako murah bisa kebeli. Ya, Shalom Bapak Ibu semuanya, manfaat dari beras ini sangat bersyukur ya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan beras ini. Kemudian dengan harga 2.000 itu sudah dapat beras, sudah dapat mie, dan sudah dapat gula. Dan kemudian juga sangat bersyukur untuk di WTC ini sangat menolong sekali untuk para jemaat yang sangat membutuhkan untuk sembako ini. Untuk WTC terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang Tuhan beri bukanlah untuk kita sendiri, namun agar kita juga bisa menjadi dampak dan berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman-Nya di Matius 25 berkata bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Kita rindu berkat-berkat ini bukan buat kita doang, kita mau bagi kepada yang lain yang lebih membutuhkan supaya mereka juga mengenal Yesus lewat kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Hanya ke WTC, biar melihat kemuliaan Tuhan ada di sini. Lebih banyak kemuliaan Tuhan ada di sini. Oh, tim Diakonia, gas, gas, gas. Tepuk tangan dong buat mereka yang melayani luar biasa. Saudara, saya kagum buat para bisnismen yang mereka cinta Tuhan dan mereka melayani orang-orang yang sederhana yang datang. Dan yang terakhir, saudara, di dalam keluarga bisa bercerita, berbagi layaknya seorang anak kepada ayah dan sebaliknya, serta bercerita di antara saudara dan saling menasehati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita pengen supaya hari ini kita siapkan perjamuan kudus. Yesus sudah mati bagi kita untuk menolong kita dan Tuhan pengen pakai hidup saudara. Bisa dipakai oleh Tuhan untuk seorang. Kau Yesus telah mati bagiku. Kau Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia bagus, katakan bagi Dia. Tuhan, kami janji segala kemuliaan hanya bagi-Mu.
kami kembalikan Tuhan. Oh bagi Dia, oh hormat serta syukur selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara, dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum saudara, dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu. Mari naikkan terima kasih Tuhan. Mari belajar bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Yesusku. Shalabaralabatakandaralamasi. Karandalabaya sandaralamu. Mari angkat dua tanganmu. Minta urapan yang baru. Minta urapan. Yesus urapi umatmu. Biar kau mengurapi umatmu. Urapi umatmu. Yang di atas urapi Tuhan. Yang di bawah urapi. Urapanmu mengalir. Yesus Tuhan. Jadilah kuat. Jadilah perkasa. Jadilah kuat. Jadilah perkasa. Tuhan urapi umatmu. Kuatkan yang lemah. Kuatkan yang lemah. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa menerima orang lain. Biarlah Kersel bisa menjadi support system, sehingga umatmu tidak ada yang merasa asing. Umatmu tidak ada yang jadi yatim piatu. Umatmu tidak perlu mengalami stres, tapi mereka tahu mereka punya family, mereka punya keluarga rohani, sehingga mereka bisa curhat dengan aman, dan hidup mereka dipenuhi dengan cinta dan kasih dari Tuhan. Tuhan, kalau umatmu sebentar akan pulang, biarlah kebenaran firman-Mu benar-benar, kebenaran firman-Mu benar-benar masuk di hati, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa. Kekasih-kasih Kristus, angkatlah dua tanganmu.
Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pelan-pelan, step by step. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti, gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu? Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani.
Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.